Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai ragam tulisan ilmiah. Apa sih ragam tulisan ilmiah itu? Mari kita masuk ke materi. Nah, di ragam tulisan ilmiah ini ada submaterinya. Yang pertama, tingkat keilmuan. Kedua, gaya selingkung. Ketiga, bentuk tulisan. Masing-masing submateri akan saya jelaskan. Yang pertama, tingkat keilmuan. Ada 9 tingkat keilmuan dalam menulis artikel ilmiah. Yang pertama, prinsip dasar, formulasi konsep, ketiga, pembuktian konsep atau eksperimental, berikutnya validasi terbatas, validasi terkontrol, validasi umum, demonstrasi prototipe, sistem teruji, dan terakhir sistem digunakan. Pak, untuk nanti proyek akhir perkuliahan kita, sampai mana Pak? Apakah sampai sistem digunakan? Tidak. Saya batasi sampai di formulasi konsep. Kenapa Pak? Alasan yang pertama, karena kalau sampai di sistem digunakan, itu membutuhkan jangka waktu yang panjang. Bisa hampir 1 tahun, minimal 6 bulan. Nah, yang kedua, kalian masih mahasiswa semester awal, belum banyak perkuliahan atau mata kuliah prodi. Nah, itu. Oleh karena itu, jadi sampai formulasi konsep saja. Misalnya, prinsip dasar. Prinsip dasarnya ini zat berwarna makanan. Oke, itu prinsip dasarnya. Diformulasikan konsep. Ada dibagi lagi. Zat pewarna makanan yang berbahaya dan zat pewarna makanan yang tidak berbahaya. Nah, cukup dijabarkan sampai situ saja kalian. Zat pewarna makanan yang berbahaya itu apa saja? Misalnya silakan dijabarkan. Dan zat pewarna yang tidak berbahaya itu apa saja? Silakan dijabarkan. Pilih salah satu tidak apa-apa atau keduanya tidak apa-apa. Kenapa tidak sampai di pembuktian konsep, Pak? Karena kalau sampai di pembuktian konsep, itu kalian sudah masuk ke lab. Dan itu membutuhkan jangka waktu yang lumayan lama. Tidak selesai nanti akhirnya artikel ilmiah kalian. Oke, jadi sampai di formulasi konsep saja. Berikutnya, ada gaya selingkung. Gaya selingkung itu apa, Pak? Pedoman atau aturan segala aturan yang berlaku pada suatu jurnal tertentu. Bisa jurnal, bisa proceeding. Yang pertama, aturan penulisan. Apa saja aturan penulisan, Pak? Ya mulai dari spasi, margin, jenis huruf, ukuran huruf, itu termasuk di aturan penulisan. Sampai segitunya, Pak, diatur di jurnal. Iya, memang. Misalnya ada jurnal yang menggunakan spasi single, ada jurnal yang menggunakan spasi 1,5, ada juga marginnya 3, 3, 3, ada juga yang 3, 4, 3, 3. Terus ada juga jurnal yang hurufnya menggunakan TMR, ada yang Arial, ada yang ukuran 10, ada ukuran 12. Itu beda-beda setiap jurnal. Nanti kita harus ikuti. Berikutnya sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini urutan apa saja yang ada di artikel ilmiah. Secara rinci nanti saya jelaskan. Berikutnya ada teknik penulisan. Kalau teknik penulisan ini bagaimana cara seorang penulis menulis artikelnya. Misal, kalau saya biasanya menulis judul dulu, baru baris kepemilikan secara runtut. Ada beberapa teman saya yang tidak runtut. Misalnya nulis pendahuluan dulu, metode, judul di terakhir, abstrak di terakhir. Tidak apa-apa, saya tidak menyalahkan. Itu tergantung penulis masing-masing penulis. Mau pilih yang mana? Berikutnya ada bentuk tulisan ilmiah, ada makalah. Mungkin makalah ini tugas perkuliahan kalian yang sering diberikan oleh dosen, harus buat makalah. Nah, berikutnya ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini yang akan kita gunakan sebagai proyek akhir perkuliahan. Nah, nanti itu artikel ilmiah. Berikutnya laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu apa, Pak? Ya, laporan praktikum itu laporan kegiatan. Contohnya.
Berikutnya ada laporan penelitian seperti TA, skripsi, tesis, disertasi, itu laporan penelitian. Selanjutnya, ini merupakan surat edaran bahwa ada kewajiban mahasiswa sebelum lulus itu wajib menghasilkan makalah atau artikel ilmiah diterbitkan pada jurnal ilmiah. Loh Pak, makalah atau artikel ilmiah? Apakah makalah dan artikel ilmiah itu sama? Kalau saya pribadi, beda. Tapi ada beberapa teori yang mengatakan sama, tidak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi, makalah itu ada sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Nah, tapi kalau di artikel ilmiah itu tidak ada. Tidak ada sampulnya. Kenapa? Karena artikel ilmiah nanti akan dikirim atau dipublikasikan di jurnal. Gitu. Nah, ragam artikel ilmiah itu ada artikel ilmiah hasil penelitian dan artikel ilmiah gagasan. Artikel ilmiah hasil penelitian ini melakukan penelitian, berarti di lab, Pak. Tidak. Kalian misalnya wawancara, observasi, itu juga merupakan hasil penelitian sudah. Nah, berikutnya ini sistematika artikel ilmiah hasil penelitian. Ada judul, identitas penulis, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teori atau kajian pustaka, tentatif. Kenapa saya tulis tentatif? Karena biasanya ada beberapa artikel yang diintegrasikan pada bagian pendahuluan. Nah, berikutnya ada metodologi penelitian atau metode penelitian, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, tentatif juga. Kadang ada, kadang tidak, tergantung jurnalnya. Berikutnya ada daftar pustaka dan daftar rujukan. Nah, kalau ini sistematika artikel ilmiah gagasan, sama, hampir sama. Bedanya tidak ada metode penelitian dan metodologi penelitian. Pak, ucapan terima kasih itu kalau artikel ilmiah untuk apa saja, Pak? Siapa saja? Untuk pihak-pihak yang secara langsung membantu kegiatan penulisan kalian atau kegiatan penelitian kalian. Misal, mitra, boleh desa atau perusahaan itu boleh. Silakan dituliskan. Atau kalian dapat sumber dana dari mana itu boleh dituliskan. Tapi kalau untuk pacar, orang tua itu tidak dibolehkan, tidak etis kalau dituliskan di artikel ilmiah Kalau mungkin deskripsi silakan, tidak apa-apa. Berikutnya ada plagiasi. Plagiasi itu saya beri 3 istilah. Yang pertama plagiarisme, yakni penjiplakan yang melanggar hak cipta. Ini biasanya berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Kalau plagiat itu pengambilan karangan atau pendapat dan menjadikan karya tersebut seolah-olah miliknya. Nah, plagiat ini yang biasanya terjadi di lingkungan akademik. Kalau plagiator, Pak, orang yang melakukan tindakan plagiarisme atau plagiat, orangnya, sebutan orangnya. Macam-macam bentuk plagiat, ini saya ambilkan dari bukunya Weber, itu ada 9. 9 ya nih, 10, maaf 10. Ada salin dan tempel, penerjemahan, plagiat terselubung, plagiasi penggandaan, potong dan rujuk, plagiasi kecil, plagiasi terstruktur, plagiasi campuran, plagiasi diri, dan penjiplakan. Nah, biasanya yang sering digunakan itu atau sering ditemui lah, itu salin dan tempel, copy paste itu banyak sekali biasanya. Nah, ini merupakan alur uji plagiasi di Politeknik Negeri Jember. Ini alurnya seperti ini. Oke, nanti kalian biasanya uji plagiasi pada waktu TA atau skripsi atau tesis. Pak, proyek akhir kita nanti diuji juga, Pak. Tidak perlu. Nanti saya menggunakan uji sendiri, tapi yang gratis. Kalau ini kan berbayar, saya menggunakan yang gratis saja. Nah, ambang batas plagiasi di Politeknik Negeri Jember, kalau D3 itu kurang dari sama dengan 50%.
Kalau D4 kurang sama atau sama dengan 40%. S2 kurang atau sama dengan 25%. Nah, jadi kalau lebih, itu baru dikatakan plagiasi. Oh Pak, berarti plagiasi itu menggunakan persentase? Iya, karena Turnitin itu sebuah aplikasi yang persentase nanti nilai akhirnya. Tuh, jadi tidak ada karya ilmiah yang nilai plagiasinya 0%. Saya berani katakan tidak ada. Kenapa, Pak? Karena kita pasti mengutip teori. Kalau karya fiksi mungkin bisa 0%, tapi kalau karya ilmiah kita kan mengutip pada teori, itu pasti ada hitung-hitungan persentasenya. Tapi ya cuma 0, berapa, tapi itu jumlah secara keseluruhan. Oke. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.